Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Glimas Muhammad. Di sini saya akan mempresentasikan hasil saya. Yang pertama, arbitrer, unik, dan produktif merupakan bagian dari sifat bahasa. Bahasa bersifat arbitrer. Arbitrer berasal dari kata arbitrary yang berarti selected at random and without reason, atau dipilih secara acak tanpa alasan. Contohnya, penutur Indonesia menamai perabot rumah tangga yang digunakan untuk duduk. Duduk dengan sebutan kursi, mengapa tidak disebut atap? Jika tidak, dapat menjelaskan mengapa benda tadi dilambangkan dengan kursi dan bukan sikus atau rusik. Yang kedua, bahasa bersifat unik. Unik sebagai hakikat bahasa artinya mempunyai ciri khas spesifik yang tidak memiliki oleh bahasa lain. Contohnya, makna kalimat yang melakukan tindakan menangkap kucing adalah dia, bukan orang lain. Jika tekanan diberikan pada kata menangkap, maka kalimat bermakna yang dilakukan dia bukanlah tindakan lain. Yang ketiga, bahasa itu produktif. Dikatakan produktif, maksudnya adalah meskipun unsur-unsur bahasa itu terbatas dengan unsur-unsur yang jumlahnya terbatas, meski secara relatif sesuai dengan sistem yang berlaku dalam bahasa itu. Contohnya, kita dapat membuat kalimat bahasa Indonesia yang tak terhingga banyaknya, termasuk kalimat-kalimat yang belum pernah ada atau pernah dibuat orang. Yang kedua, mengapa bahasa Melayu disebut sebagai cikal bahasa Indonesia? Karena bahasa Melayu merupakan sebuah kebudayaan bagi Indonesia. Selain itu juga, penggunaan bahasa Indonesia sangatlah mudah. Tidak perlu mengenal tingkatan bahasa lain, sehingga banyak kemiripan antara bahasa Indonesia dan bahasa Melayu melalui dari pengertian dan bahasanya, hanya saja secara penyampaian yang berbeda. Yang ketiga, fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Yang pertama, fungsi bahasa Indonesia antara lain: 1. Fungsi ekspresi. Fungsi ini pernyataan ekspresi diri, menyatakan suatu yang akan disampaikan oleh penulis atau pembicara sesuai eksistensi diri. Yang kedua, fungsi komunikasi. Komunikasi merupakan akibat yang lebih jauh dari ekspresi, yaitu komunikasi tidak akan sempurna jika ekspresi diri tidak diterima oleh orang lain. Fungsi ketiga, fungsi integrasi dan adaptasi, merupakan kekhususan dalam bersosialisasi, baik dalam lingkungan sendiri maupun dalam lingkungan baru. Fungsi keempat, fungsi kontrol sosial, bermaksud mempengaruhi perilaku dan tindakan orang lain dalam masyarakat sehingga seseorang itu terlibat dalam komunikasi dan dapat saling memahami. Kedudukan bahasa antara lain. Bahasa persatuan adalah bahasa persatuan suku bangsa, yaitu sebagai pemersatu suku, agama, ras, dan antar golongan dari Sabang sampai Merauke. Yang kedua, bahasa rasional adalah fungsi jati diri bahasa Indonesia bila berkomunikasi pada dunia luar Indonesia. Yang ketiga, bahasa negara adalah bahasa yang digunakan dalam administrasi negara untuk berbagai aktivitas. Yang keempat, bahasa baku merupakan bahasa yang digunakan dalam pertemuan sangat resmi. Yang keempat, 3 karakteristik dan ragam bahasa Indonesia. Di sini saya mengambil karakteristik bahasa secara umum, yaitu arbitrer, produktif, unik.
dan ragam bahasa saya mengambil berdasarkan media, yaitu ragam lisan adalah bahasa yang dihasilkan melalui alat ucap dan fonem sebagai unsur dasar. Contohnya saat berbicara memerlukan orang kedua atau teman bicara. Yang kedua, ragam tulisan adalah bahasa yang dihasilkan dengan menggunakan tulisan atau rangkaian huruf sebagai unsur. Contohnya menulis sebuah surat melalui alat bantu seperti kertas dan alat pendukung lainnya. Yang kelima, hiperkoret, pleonasme, dan kontaminasi dalam kesalahan umum bahasa Indonesia. Hiperkoret, kata yang sudah dibetul-betulkan sehingga menjadi tidak betul atau tidak baku. Pleonasme, penggunaan unsur yang berlebih dalam kalimat. Kontaminasi dipungut dari bahasa Inggris contamination atau pencemaran. Dalam ilmu bahasa, kata itu diterjemahkan dengan kerancuan artinya kacau, dan kerancuan artinya kekacauan. Yang dimaksud kacau ialah susunan unsur bahasa yang tidak tepat seperti morfem dan kata. Demikian presentasi dari saya. Kali ini cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.